Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah atas karunia Allah yang amat sangat banyak diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan ini mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, bersama kita menata niat, menata qasdun, menata orientasi, kita lakukan ibadah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa perjalanan hidup kita ini amat sangat panjang. Bagaimana kita meniti jalan yang panjang ini berujung kepada surga. Maka seringlah bercita-cita supaya kita dan keluarga kita semua masuk surga. Tapi pada pagi yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa meminta al-afiyah. Al-afiyah yang sering kita terjemahkan dengan keselamatan. Bahasa al-afiyah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita ditanya apa kabar misalnya, kita bilang apa? Sehat wal afiyat. Jadi kata al-afiyat ini sudah umum, sudah masyhur. Mungkin maksud orang ketika mengatakan al-afiyah itu maksudnya adalah sehat lahir batin. Sehat tanpa tapi. Tapi kalau misalnya dia mengatakan alhamdulillah sehat, tapi dompetnya bermasalah, itu namanya bukan sehat wal afiyat. Jadi sehat wal afiyat ini mungkin maksudnya adalah sehat lahir batin. Tidak ada kendala, tidak ada tantangan di dalam menjalani kehidupan. Tema ini kita ambil dari sebuah ungkapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aihi. Aku pernah mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina tamshi wa hina yasbah.
Beliau baca doa ini setiap petang dan setiap pagi. Lam yada'hu, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini hatta faraqad dunya, sampai beliau ini meninggal dunia. Artinya apa? Doa ini sudah menjadi keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca setiap hari di waktu pagi dan di waktu petang. Doa inilah yang akan kita bahas, yang membahas tentang meminta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Sudah bang? Masa kita baca bareng-bareng ya. Ikutin saya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Coba kita baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Saya baca satu kali saja Pak ya, nanti Bapak ulangi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, 1, 2, 3. Masya Allah. Kita lanjutkan dengan baris bawah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Saya baca satu kali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan baris yang ketiga. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Saya baca satu kali. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ayo. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kita hafal ya. Coba hafal. Nanti kalau sudah hafal, nyetor ke sama istrinya saja. Kalau sudah hafal, nanti istri kita diajarin dulu, istri nyetor ke kita, kemudian kita nyetor kepada istri. Ini doa bagus sekali. Doa meminta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan al-afiyah.
fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, keselamatan duniaku, wa ahli, juga keluargaku, wa mali, dan keselamatan harta bendaku. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Kalau nanti ini sudah hafal, boleh diperpanjang dengan doa yang sempurna. Ini ada potongannya doanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi, wa a'udzu bi'azamatika min an ukhtala min tahti. Silakan nanti diperpanjang. Kalau kita rutinkan ini baca pagi dan petang, walaupun awalnya baca teks, insyaallah kemudian menjadi hafal. Bapak Allah muliakan, doa meminta al-afiyah ini adalah doa yang paling utama dibandingkan kita dengan minta misalnya sehat, minta harta, dan seterusnya. Kalau seseorang sudah Allah berikan al-afiyah, maka dia termasuk orang-orang yang paling beruntung sekali, mengalahkan orang yang mungkin kaya, mengalahkan orang yang mungkin secara jabatan dia tinggi, dan seterusnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal min," tidak ada doa yang lebih utama yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Redaksinya agak lain hadisnya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan kalau bahasa kita ya, di dunia dan di akhirat. Ada sebuah riwayat dari Abu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'a afdal?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, "Tas'alu rabbaka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah." Kamu minta kepada Tuhanmu ampunan atau kebaikan dan al-afiyah di dunia dan di akhirat. Nah, besoknya ketemu lagi, nanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Lagi-lagi Rasulullah jawab dengan jawaban yang sama. Hari yang ketiga sama, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama lagi? Rasulullah jawab dengan jawaban yang sama. Tas'alu rabbaka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Kamu minta kepada Tuhanmu kebaikan dan al-'afiyah di dunia dan di akhirat. Nah, banyak para ulama yang menjelaskan ketika ada keluhan-keluhan dari warga, dari masyarakat, ini si fulan dapat A, masyarakat ini diuji ini, dan seterusnya. Apa kata para ulama? Bukankah mereka ini
sudah ada panduan untuk meminta al-afiyah. Atau bahasa sederhananya, kenapa mereka tidak meminta al-afiyah? Nah, makanya keselamatan atau al-afiyah ini penting sekali untuk kita dapatkan. Kalaulah Allah Jalla wa'ala memberikan kepada seorang hamba al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat, fa innaka idza u'tita huma fid dunya, kalaulah Allah berikan kepada kalian al-afiyah di dunia, thumma u'tita huma fil akhirah, dan Allah berikan juga al-afiyah di akhirat, faqad aflahta, maka sesungguhnya engkau telah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Nah, jamaah muliakan, syariat mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, minta keselamatan, minta al-afiyah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, akthir du'a bil afiyah, perbanyaklah doa minta al-afiyah. Jadi kalau minta uang nggak jadi masalah, minta rezeki nggak jadi masalah. Tapi kalau minta al-afiyah ini harus diperbanyak, harus diseringkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, seorang ulama bermadhab Syafi'i, di dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim beliau berkata, wa qad kathuratil ahadits fil amri bi su'alil afiyah. Sungguh amat sangat banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada umatnya untuk meminta al-afiyah. Nah, sebelum kita fokus kepada doa ini, kita memahami dulu apa pengertian al-afiyah itu. Ma hiya al-afiyah? Para ulama di dalam menjabarkan pengertian al-afiyah ini beragam. Pertama, al-afiyah hiya minal alfadhil 'ammatil mutanawiyah. Al-afiyah ini adalah lafal atau kalimat-kalimat yang umum, lidaf'i jami'il makruhati, yang tujuannya digunakan untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak diinginkan atau dibenci, fil badani, manakala menimpa badan. Apabila di badan itu sakit, misalnya kan, terpotong anggota tubuhnya yang awalnya sempurna mungkin menjadi kurang sempurna. Wal batin, al-afiyah sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa batin kita, ruh kita, jiwa kita. Apa misalnya? Iri, dengki, hasad, mudah murka, marah, sombong, ria, kesyirikan. Itu namanya penyakit batin, penyakit ruh, penyakit jiwa, dan kita nggak mau tertimpa itu semua. Fiddini juga perkara-perkara yang menimpa agama. Apa misalnya? Pemurtadan, pemikiran-pemikiran sekularisme, pluralisme, dan seterusnya. Wad dunya wal akhirah, dan juga dunia maupun akhirat.
Jadi perkara-perkara yang tidak kita harapkan terjadi, baik pada badan, pada batin, pada agama, dunia dan akhirat, itu namanya al-afiyah. Pendapat yang lain bahwa al-afiyah itu adalah as-salamatu minal makruhati wal balayat fid dunya wal akhirah. Al-afiyah itu maksudnya seseorang selamat dari berbagai perkara yang dibenci atau perkara musibah, baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita minta al-afiyah berarti berharap dijauhkan dari musibah, baik dunia maupun akhirat. Nah, dalam ungkapan Faidul Qadir, kitab Faidul Qadir, li'annaha jami'atu li anwa'i, sesungguhnya al-afiyat ini mencakup berbagai macam khairat daraini, kebaikan di dua alam, dunia dan akhirat. Minas sihhati fid dunya wassalamati fil uqbah, baik itu keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Ay as-salamah minas syada'idi wal balaya wal makarihid diniyah wal akhirah, keselamatan dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan, baik perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat, di antaranya adalah kepedihan dan musibah. Nah, ini pengertian al-afiyah. Nah, dalam memahami ini supaya kita paham, ada kitab namanya Mar'atul Masalih Syarah Mishkatil Masalih. Kitab Mar'atul Mafatih Syarah Mishkatil Masalih yang dikarang oleh Muhammad Abdus Salam bin Khan Muhammad bin Amanillah bin Hisham Ad-Din Ar-Rahmani Al-Mubarakpuri, yang kita kenal dengan Imam Al-Mubarakpuri. Di dalam memahami makna al-afiyah itu sederhana, diringkas oleh beliau. Apa kata beliau? Ketika seseorang berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya adalah seseorang minta as-salamatu minal afatid diniyah wasyada'ili dunyawiyah, selamat dari cobaan dan kesulitan hidup di dunia, dan Allah mudahkan di dalam menempuh liku-liku kehidupan. Itu namanya minta al-afiyah. Seseorang berdoa dengan doa yang tadi, maksudnya adalah dia berharap selamat dari cobaan dan kesulitan hidup. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pengertian al-afiyah atau maksud orang meminta al-afiyah, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Maksudnya adalah as-salamatu minal asqam wal balaya. Meminta kepada Allah supaya mereka terbebas dari penyakit yang berat atau ringan,
dan terbebas dari bala atau musibah dunia. Itu berarti dahsyat sekali kalau sudah Allah berikan al-afiyah ini. Bebas dari penyakit berat, ya kita paham penyakit berat seperti apa, atau mungkin penyakit ringan, dan dari bala, dari musibah dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah adamul ibtila'i biha. Dia mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari bala atau musibah atau malapetaka. Andaikan musibah dan malapetaka menimpanya, maka wasabru 'alaiha, dia berharap kepada Allah supaya diberikan sifat sabar terhadap ujian tersebut, atau waridha biqada'iha, dia pasrah, dia rela, dia menerima kenyataan yang ada atas ketentuan yang ditimpakan kepada dirinya. Ini kan dahsyat doa ini, minta keselamatan memiliki tiga makna. Nah, ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, kalau Allah sudah berikan al-afiyah yang maknanya tiga tadi kepada seorang hamba, pertama, Allah akan difa'ullahi 'anil 'abdi, Allah bela seorang hamba. Misalnya kita dari penghinaan, penganiayaan, kezaliman sesama makhluk, Allah akan bela kita. Allah posisikan kita sebagai pemenang. Atau wa'afahullah ta'ala, Allah selamatkan dirinya. Allah selamatkan dirinya dari apa? Minal makruh wassalamati minal uyub. Allah selamatkan dia atau Allah bela dirinya dari segala hal yang tidak disukainya, dan dia diselamatkan dari cacat, dari celah, dari aib yang mungkin membuatnya terhina, terperosok, dan seterusnya. Makanya dimensi al-afiyah ini ada dua. Allah berikan al-afiyah di dunia, Allah berikan juga al-afiyah di akhirat. Jadi kalau kita mungkin anak-anak muda sekarang ini kan ada bahasanya begini, muda berpoya-poya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga, gitu kan. Nah, itu maksudnya kalau al-afiyah ini dia muda, oke lah kaya raya, gitu kan, atau tua kaya raya, plus mungkin taat kepada Allah dan Rasulnya, kira-kira gitulah. Meninggal husnul khotimah, masuk surga. Akan gak mungkin orang bermaksiat meninggal masuk surga, gak mungkin. Jadi orang mukmin itu dia orientasinya al-afiyah di dunia dia dapat, dan al-afiyah dia di akhirat itu juga dapat. Nah, kita wanti-wanti kepada yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 5 bala, 5 bencana yang pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah memberikan prediksi mengapa 5 bala ini terjadi, apa penyebabnya. Ini kesimpulan saja, ada hadis panjangnya riwayat Imam Ibnu Majah dalam as-sunannya, dalam kitab bab al-fitan, dalam bab al-fitan. Jadi saya bacakan sekilas hadisnya ini.
khamsun idza ubtulitum bihinna, 5 perkara yang jika kalian ditimpa bala ini, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah supaya tidak mendapatkannya. Apa bala itu? Lan tadhharil fahishatu fi qaumin qata. Ketika sebuah masyarakat sudah masif al-fahishah. Al-fahishah itu zina, diantaranya ya LGBT. Hatta yuqlinu biha, dan mereka terus terang melakukan hal itu. Ada kadang-kadang upload ke video, disebar kemana-mana, bisa diakses oleh siapapun dengan cara mudah. Apa resikonya? Illa fashafihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan di masyarakat tersebut penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit yang berbahaya, penyakit yang menyebar, yang mematikan. Ya kalau mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang ada HIV dan seterusnya ya. Itu diantaranya, banyak sekali lagi yang lain. Wal auja, dan akan terjadi kelaparan. Allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, dan kelaparan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya saking parahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena al-fahisha, zina menyebar kemana-mana ya. Bahkan perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki juga banyak terjadi. Inilah yang akan Allah berikan berupa penyakit ta'un dan kelaparan yang parah sekali. Yang kedua, bala yang Rasulullah prediksikan ini adalah walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil ma'unati wa jawris sultani alaihim. Ketika dalam sebuah masyarakat itu suka mengurangi takaran dan timbangan atau mengurangi ukuran, maka ukhidhu bis-sinina, akan Allah datangkan kemarau panjang. Wa jawris sultani, dan Allah turunkan para pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepadanya. Berarti gimana? Kira-kira sudah terjadi belum nih? Allahu a'lam. Yang ketiga, walam yamna'uz zakah wala yamna'uz zakata amwalihim, masyarakat tidak membayar zakat, enggan infak dan sedekah, illa muni'ul qatra minas sama, maka Allah tahan tetesan air hujan dari langit. Jadi nggak turun hujan dalam waktu yang lama. Andaikan ada turun hujan, itu karena kasih sayang Allah kepada al-bahaim, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya adalah walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi, ketika seseorang mengingkari janji Allah dan janji Rasulullah. Kita mungkin sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kita sering mengatakan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu kan berupa perjanjian sebenarnya, bahwa kita bersaksi tidak ada
sesembahan yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi kita ingkari dengan bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah. Apa yang Allah timpakan kepada seseorang, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhamu ba'dama fi aydihim, maka Allah turunkan musuh dari kalangan mereka yang menguasai semua link kehidupan mereka. Ekonomi mereka kuasai, politik mereka kuasai, dan semuanya mereka kuasai. Ini Allah turunkan musuh dalam selimut. Yang terakhir adalah lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru bima anzalallah. Ketika para pemimpin tidak berhukum kepada hukum Allah, atau bahkan mereka mempromosikan hukum yang mereka buat itu lebih baik dari hukum Allah, maka illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan turunkan ketakutan yang amat sangat dalam hati mereka. Takut macam-macam. Nah, kenapa takut? Karena mungkin diantaranya mereka suka mengatakan hukum yang kita buat ini adalah lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita simpulkan begini, Bapak Ibu muliakan, kenapa terjadi penyakit menular dan kelaparan? Di antaranya karena terang-terang berbuat keji dan maksiat. Ini sudah kita alami hari ini. Sebagian kecil masyarakat kita sudah begitu mudah mengakses film-film yang tidak senonoh. Ini menunjukkan apa sudah pasti perbuatan keji, maka akan datang penyakit menular dan kelaparan. Kita tidak berharap ini, tapi berlindung saja. Namun sebuah kepastian, kapan terjadi kita tidak tahu. Yang kedua, terjadi kemarau panjang dan penguasa yang zalim lantaran masyarakatnya mengurangi timbangan dan takaran atau mengurangi ukuran yang mungkin 10 meter menjadi 9, sekian meter, 1 kilo menjadi sekian gitu ya, tanpa sempurna. Itu namanya mengurangi timbangan dan takaran. Ada nanti pembahasan, nanti kita sempat ada pembahasan namanya, saya kasih judul curang. Nah, ini pembahasan masalah ini, mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, berhentinya hujan dari langit lantaran manusia enggan membayar zakat dan sedekah. Yang keempat, musuh menguasai kaum muslimin. Dia menjadi seakan-akan pendatang di negeri sendiri. Kenapa? Karena melanggar janji dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, rasa takut yang berlebihan terjadi. Kenapa? Karena mereka berhukum bukan dengan hukum kebenaran, berhukum berdasarkan hawa nafsu dan pikirannya semata. Allahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Allah muliakan. Karena itu kita penting berdoa tentang Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ketika seseorang Allah berikan al-afiyah di akhirat, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah berikan rahmatnya nanti yaumul qiyamah.
Manusia masuk surga itu karena dua sebab. Boleh karena amalnya dan boleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya itu betul. Ada mereka yang mengatakan masuk surga karena amal, dalilnya juga jelas. Ada orang masuk surga karena rahmat Allah, pun dalilnya juga jelas. Wa ayyam kidaka min adzabin nar, Allah berikan al-afiyat dia di akhirat nanti. Artinya Allah selamatkan dia dari azab akhirat, yaitu azab neraka. Mulai dari sakaratul maut, terus masuk ke alam kubur atau alam barzah, mendapatkan ujian dengan pertanyaan malaikat, terus sampai nanti kepada kebangkitan dari alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar dan menunggu 50.000 tahun namanya, terus sampai kepada sirat dan peristiwa-peristiwa yang ngeri lainnya, maka Allah akan selamatkan dia dan masuk surga. Itu pentingnya. Makanya kita minta kepada Allah Jalla wa'ala al-afiyah. Kata Rasulullah SAW, kita lanjutkan al-afiyah, doa al-afiyah ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dan keselamatan fi dini, dalam agamaku. Apa maksudnya? Yaitu keselamatan dari perkara-perkara yang terjadi dalam agama. Misalnya apa? Gerakan sesat, sempalan, gerakan pemurtadan. Kalau kita berdoa kepada Allah al-afiyah, maka agama kita dijauhkan dari itu. Yang kedua, ad-dunyaya huwa qalabus salamah wal aman min kulli ma yadurrul 'abd fi dunyahu. Dia minta kepada Allah keamanan dan dijauhkan dari perkara yang memudaratkan dunianya. Apa diantaranya? Musibah, bala, atau perkara-perkara yang dibencinya, perkara dunia. Wa ahli, dia minta kepada Allah Jalla wa'ala supaya keluarganya terjaga minal fitani, dari fitnah-fitnah. Fitnahnya banyak, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan yang mencelakakan mereka. Dan diselamatkan dari al-balaya, dari bala, dari musibah, dari penyakit-penyakit yang tidak mereka inginkan. Walali, ketika seseorang minta kepada Allah al-afiyat di dalam untuk hartanya, al-afiyah untuk harta bendanya, maksudnya apa? Dia minta kepada Allah Jalla wa'ala dijaga hartanya dari pertama, dari tenggelam, maksudnya apa? Dari kebakaran, di antara kebakaran, tenggelam, banjir ya, apalagi gempa dan sesuatu yang menghancurkan hartanya, termasuk juga pencurian. Jadi kita minta kepada Allah agar harta kita selamat dari tenggelam, dari kebakaran, dari pencurian dan seterusnya. Nah, makanya penting sekali kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kata Nabi, fa in u'tital afiyata fid dunya, kalau Allah sudah memberikan kepada kalian al-afiyah di dunia, wa u'titaha fil akhirah, dan Allah berikan
kepada kalian pula al-afiyah di akhirat, faqad aflahta, maka kalian termasuk orang yang amat sangat beruntung sekali. Karena itu seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salul afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah kebaikan dan al-afiyah yang kita jelaskan tadi. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini syai'an khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya seseorang hamba tidak memperoleh karunia yang lebih baik setelah keyakinan, setelah keimanan, kecuali al-afiyah. Jadi al-afiyah ini tingkatannya berarti apa? Yang kedua setelah keimanan. Buat apa orang memiliki segala-galanya namun dia tidak memiliki al-afiyah? Atau dia memiliki keimanan namun keimanannya Allah uji dengan perkara-perkara, Allah jauhkan dia dari al-afiyah sehingga keimanannya itu tidak berbekas dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir Bapak-Bapak muliakan, kalau kita berdoa minta al-afiyah sebagaimana doa yang tadi kita sebutkan, upayakan mintalah al-afiyah juga untuk kaum muslimin. Artinya tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang hamba berdoa untuk muslim yang lainnya yang tidak hadir di depannya, maka malaikat yang ada di atasnya akan mengatakan, walaka bimithlihi, doamu sama dengan doa untuk temanmu, untuk saudaramu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikan al-afiyah kepada saudaraku, berarti sama juga kita meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada teladan dari ulama generasi awal di doa yang saya sampaikan tadi. Agar kita minta al-afiyah ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk semuanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyatal 'ammah li wa li ahibbai wa li jami'il muslimin. Udah apa dia? Nah, kita baca lagi, ini penting juga nih. Allahumma inni as'alukal afiyatal 'ammah li wa li ahibbai wa li jami'il muslimin. Ini terjemahannya kira-kira begini, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah al-ammah, al-afiyah yang maknanya umum sekali. Jadi mencakup perkara-perkara yang agar kita dijauhkan dari sesuatu yang gak kita inginkan, baik menimpa badan, menimpa ruh, menimpa agama, keluarga, harta dan seterusnya. Al-afiyah li untukku, wali ahibbai juga untuk orang yang aku cintai, wali jami'il muslimin dan juga untuk semua kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir kita ulangi lagi doanya. Mudah-mudahan pulang dari masjid kita sudah hafal. Baik, ikutin saya sekali lagi. Saya baca satu baris. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ayo.
Lanjutkan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Baik, kita baca bareng-bareng ya dari awal sampai baris ketiga. 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan keselamatan harta bendaku. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dibaca serutin-rutin mungkin pagi dan petang sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan dibolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi kurang timbangan pemimpin yang adil ada seperti Indonesia hampir sebagian ada yang diperlukan. Ya, berarti kita kencengin doanya juga. Ya, boleh jadi itu menimpa kita sebagai penghapus dosa kita, boleh jadi itu menimpa pula untuk kita sebagai meningkatkan derajat kita. Semua yang Allah berikan ini adalah baik. Tidak ada sesuatu kezaliman dari Allah untuk hambanya. Cuma kita jangan terlalu yakin, Pak, ini sudah ada. Ya, itu boleh-boleh saja ya, sah-sah saja kita punya melihat dari kita boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup kita tutup dengan doa. Silakan Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi kalau al-hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, pengertian hasanah. Hasanah itu juga sama. Di antaranya makna hasanah adalah al-afiyah di antaranya. Jadi dunia dalam pengertian itu segala-galanya, sehat, kemudian harta, kebahagiaan di dunia. Akhirat itu surga. Akhirat itu surga. Jadi dua-duanya boleh. Kalau dalam hadis ini doanya, gitu ya. Kalau yang dalam Al-Quran diantaranya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul, ya, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان